Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada malam hari ini, di mana kita akan melanjutkan di pertemuan ke-11 ya. Jadi di pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang sistem development. Jadi di pekan ke-11 ini kita akan membahas bagaimana sebuah sistem itu dibangun atau dibentuk ya, tahapannya seperti apa dan bagaimana kemudian implementasinya di organisasi. Ada yang pernah membuat sistem? Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Dengar, Pak. Oke, berarti sepertinya dari Anda belum pernah ada yang membuat sebuah sistem ya. Iya, belum, Pak. Eh, saya coba tanya ke salah satu dari Anda, siapa ya misalnya? Halo Ivani Cahya. Ivani Cahya? Iya, Bapak. Ivani Cahya kenapa tidak pakai emailnya yang dari Rosma? Lagi error, Pak. Lagi dibenerin. Oh, lagi dibenerin. Iya. Oke. Ivani Cahya pernah pakai sistem belum? Kayak C++ bukan, Pak? Seperti apa? C++. Lebih spesifiknya kalau untuk C++ kan itu bahasa pemrograman ya. Iya. Sistem. Ivani tahu apa itu sistem? Sebuah pengoperasian, bukan, Pak? Oke. Sepertinya saya di awal sudah pernah menerangkan apa itu sistem. Ivani kenapa ambil jurusan sistem informasi? Karena sejurusan sama SMK saya, Pak. Nah, berarti di SMK pernah dibahas apa itu sistem kan ya? Iya, Pak. Tapi lupa lagi. Lupa lagi. Baik, Ivani. Sistem itu adalah kumpulan dari komponen-komponen yang terhubung satu sama lain untuk kemudian menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu secara definisinya. Jadi, eh, Ivani pernah, Ivani sudah punya SIM belum? Udah, Pak. Bagaimana cara mendapatkan SIM? Pak, ini lewat jalur itu. Apa tuh? Jalur khusus ya? Bukan. Aduh, Iya. aduh. Yang jalur resmi apa ya? Nah, berarti artinya sistemnya masih bisa diakali dengan jalur khusus ya. Harusnya sistem yang normal kan berarti apa? Ivani datang ke kantor Datang ke polisi. tempatnya. Kantor Betul. polisi. Ke Polres ya. Ke Iya, Polres, Polres. kemudian daftar. Setelah daftar itu apa lanjutnya? Tes, kemudian tesnya ada Yes. tes 1, 2, 3, baru lulus, baru dapat SIM. Ada. Iya. Nah, itu namanya sistem pembuatan SIM. Oke. Nah, berbeda dengan misalkan sistem informasi pembuatan SIM. Nah, kalau sistem informasi biasanya kecenderungannya itu sudah dihubungkan dengan komputer. Contoh misalkan mau buat SIM, sekarang daftar dulu. Oh, daftarnya bisa sekarang online misalkan. Daftar online terus dapat jadwal tes misalkan. Oh, tesnya ternyata sekarang tidak harus secara fisik, tesnya ternyata bisa menggunakan simulasi misalkan. Terus nanti di sampai printnya si SIM itu semua misalkan sudah terkomputerisasi. Nah, baru itu bisa dikatakan sistem informasi pembuatan SIM misalkan. Tapi kalau sistem saja, berarti sebutnya Ivani sudah beberapa kali pasti eh, masuk ke dalam atau memanfaatkan atau menikmati sistem tersebut. Seperti itu Ivani. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Saya coba ke siapa nih? Halo Fitrianti.
Halo Pak. Halo, mahasiswi paling rajin yang biasanya selalu datang duluan dibanding teman-teman yang lain. Fitri Ya, pernah belanja makanan atau belum? Beli makanan ya, makanan. Misalnya sebutlah salah satu mall di Karawang. Sudah pernah ke Ramayana belum? pernah Pak. Pernah makan apa saja di Ramayana? Di Ramayana ya. Ini apa sih namanya teh? Hmm. Apa teh? Lupa aku. Eh, Ricis. Ricis di Ramayana kan? Ricis. Ricis Heeh. Ricis ya, di Ramayana ada Ricis. Terus selain di Ricis di mana lagi? Terus aku teh pernah beli ini. Apa ya? Solaria, KFC, Gokana, pizza, Ya Pizza Hut pernah. kayak Pizza Hut pernah. Saya tanya, sistem ordernya, sistem pemesanan di pizza dengan di Ricis menurut Fitrianti bagusan di mana? Kalau di Ricis tuh kan kita datang langsung ke ininya ya, ke kasir atau gimana gitu ya. Mm-mm. Kalau misalnya kita di Pizza Hut kan kita langsung duduk, terus misalnya pelayan pelayan tuh kayak nawarin gitu. Menurut Fitri bagusan di mana? Di Kalau Ricis aku atau mah di menurut aku pizza? mah di Pizza Hut kayak Mm. pelayanannya lebih baik gitu kan. Oke, baik. Sekarang menurut Fitri ada kelemahannya tidak sistemnya di Ramayana, di mana? Di pizza? Kalau mahalnya Selain harga ya, harganya apa lumayan. ya? Biasa dibayarin kan biasanya? Ya, enggak. Ya. Coba Kalau mahalnya apa? kelemahannya apa? Hmm, Kalau misalnya lagi banyak konsumen sih lumayan lama gitu, Pak. Oke, baik. Kalau banyak konsumen lumayan lama. Fitrianti jangan di-mute dulu, saya akan Ya, coba panggil. Halo, yang lain yang pernah makan di Ramayana, makan di pizza dan juga di Ricis. Siapa? Yang lain? Ayo di-unmute. Yang sudah pernah makan di Ricis dan di pizza. Saya Pak, Ini siapa? Saya Sultan nggak. Pak. Halo Sultan. Iya, tapi Sultan dan take away Pak saya Pak. Oke, take away ya. Iya. Tadi Fitrianti menyampaikan kalau misalkan banyak pelanggannya jadi lama ya. Mm-mm. Nah, menurut Sultan, sistem di pizza dengan di Ricis untuk mengatasi banyaknya pengunjung yang banyak, bagusan di mana? Kalau menurut saya itu kalau misalnya pelayanannya itu kalau misalnya dalam profesional Sistem. pelayanan Ya, sistem sistemnya. Mm-mm. sistemnya. Ya, oke, pelayanan juga oke. Silakan. Mm. Untuk Sistemnya itu seperti apa? mungkin eh Ramayana ini apa? Pizza Hut Pak. Kenapa? Kalau untuk Ricis itu eh ngantrinya sampai luar Pak. Kalau misalnya itu jadi kasirnya cuma dua, cuma fasilitasnya ini Pak, kayak tempatnya jadi keluar-keluar gitu Pak orang gitu, menghambat orang yang dari luar Oh, datang gitu. oke. Tapi Itu kalau Pizza Hut itu kan sesuai kursi, misalnya kursinya di tempat itu ada 20, jadi nanti setiap tempat duduk ada pelayanannya Pak sendiri Pak. itu kan kalau yang dine in ya. Kalau yang take away Kalau take away biasanya ada tempat sendiri Pak biasanya. ada tempat sendiri. Oke. Iya, ada tulisan order take away di sini gitu misalnya. Oke, baik. Ketika Sultan datang untuk take away,
di pizza Sultan bisa tahu antrian keberapa tidak di pizza? Iya, ada. Nanti disebutin di sana sama pelayanannya. Nanti atas nama siapa, antrian nomor berapa, nanti disebutin di sana ada layarnya di sana. Ada nama Ada kita, nama. antrian keberapa, nanti kalau udah ready dipanggil kita gitu. Oke, kalau di Ricis ada? Kalau di Ricis juga ada, Pak. Oke. Secara display di di pizza dengan di Ricis bagusan di mana? Secara display antrian. Display antrian. Sebenarnya keduanya bagus, Pak. Cuma untuk pelayanan si Ricis itu dia tuh sistemnya nggak kayak manggil gitu, Pak. Kayak nggak dipanggil Oke. gitu. Nanti kita harus lihat monitornya sendiri, ada sendiri gitu. Berarti monitornya kalau di Ricis itu bisa terlihat langsung ya. Iya, Tapi lumayan kalau di besar. lumayan besar ya. Kalau di Iya, pizza dia tidak terlihat antriannya, tapi nanti akan dipanggil gitu ya. iya biasanya dipanggil gitu, Pak. Di pizza kita tidak bisa lihat secara langsung berarti ya. Antrian kita nomor berapa tidak terlihat ya. Kalau misalnya kita mau duduk di mana nanti, kalau kita nggak kelihatan biasanya disamperin Pak sama pelayanannya. Oke, baik. Berarti di antara dua sistem tadi, terima kasih Fitrianti sudah berbagi, terima kasih juga Sultan sudah berbagi. Semoga, Pak. Iya. Ya, dari masing-masing pelayanan di tempat makan tersebut ada kelebihan, ada kekurangan. Contoh misalkan sistem yang ada di Ricis misalkan, dia ada display, tapi tidak ada pemanggilan, sehingga kita harus datang, harus mengecek dan lain sebagainya. Tapi kalau secara display terlihat ya, karena besar. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang membeli sesuatu di situ, antri, dia tahu. Dia mungkin bisa jalan dulu, terus lihat antrian. Karena dari kejauhan juga bisa. Ketika nomornya sudah dipanggil, dia bisa langsung datang. Kalau bisa lebih ke pelayanan secara fisiknya ya. Jadi secara teknologi dia tidak terlalu besar terlihat order antriannya, tapi secara pelayanan secara manusianya lebih baik karena ada pemanggilan dan lain sebagainya. Nah itu contoh ya dua sistem yang berbeda ya. Nah dalam membangun sistem tersebut pastinya sudah melakukan tahapan-tahapan ya. Jadi tidak kemudian langsung oh jadi. Pastinya tadi akan ada masukan-masukan. Nah, bisa jadi suatu ketika misalkan bisa melihat bahwa sistem yang ada di Ricis itu bagus, misalnya antrian itu terlihat terpampang, maka bisa saja Pizza Hut mengupgrade aplikasinya sehingga terlihat displaynya antrian dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga sebaliknya dari Ricis melihat bahwa ternyata harus ada pemanggilan dan lain sebagainya. Sistem yang sudah ada kemudian ditambahkan dengan faktor yang lain, faktor manusia dan lain sebagainya, sehingga kemudian sistemnya akan disempurnakan. Karena memang tidak akan pernah ada sistem yang sempurna, semuanya akan berkembang seiring dengan waktu. Ya, apalagi kita sekarang adalah jurusan sistem informasi, artinya bisa melihat dan bisa melakukan perbaikan sistem seperti apa dan bisa mengetahui bagaimana proses dalam pembuatannya. Nah, di pekan ini kita akan membahas ya langkah-langkah dalam pengembangan sistem itu seperti apa. Oke, yang pertama ada dua hal ya yang terkait dengan sistem yang dibahas di pertama kali di buku ini adalah ya di buku yang sebagai referensi dan kali ini kita bahas antara aplikasinya tersebut akan kita membeli yang sudah jadi atau membangun atau mengembangkan atau misalkan kita sudah di pizza misalkan sudah punya IT-nya kemudian di IT-nya tersebut melakukan proses pengembangan sistem dari awal sampai akhir ya itu pasti akan membutuhkan biaya dan lain sebagainya dan perlu sumber daya yang memadai. Kalau misalkan ternyata contohlah Anda UKM ya, UKM kecil dan lain sebagainya. Anda kalau misalkan membangun sendiri ya, membuat sendiri pasti waktunya tidak mencukupi ya. Maka Anda bisa melakukan pembelian. Contoh misalkan Anda punya kedai contohnya. Kedai minuman ya, sekarang sedang marak.
Dan sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sistemnya cloud internet ya, misalkan Anda cukup beli langganan ya, Anda bisa memanfaatkan sistem tersebut tanpa Anda harus memprogramnya, membuat programnya. Jadi ini adalah sebuah tantangan. Keuntungan dan kerugiannya ketika misalkan kita membeli program ya, itu keuntungannya softwarenya itu bisa lebih cepat ya diterapkan. Karena sebetulnya biasanya kalau sistem yang sudah dijual, yang sudah jadi, biasanya dia sudah melihat secara keseluruhan. Tapi kontranya, jadi biasanya kalau sistem yang kita beli langsung itu tidak bisa dimodifikasi. Kemudian kadang juga tidak sesuai atau tidak sama ya dengan kebutuhan organisasi. Ya, kadang juga untuk maintenance dan supportnya itu butuh biaya dan kadang bisa lebih mahal juga. Ya. Nah, kalau membangun sistem sendiri, membangun dalam artian Anda punya programmer, organisasi punya programmer, punya sistem analis, kemudian membangun sistem dari A sampai Z, itu keuntungannya software itu terkostumasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan organisasi biasanya. Contoh misalkan dia butuh transaksi A, B, C, D. Kalau misalnya software yang sudah jadi, biasanya memang menyediakan semua A, B, C, D misalkan. Tapi sebetulnya organisasi Anda hanya butuh A dan B saja, sehingga Anda bisa melakukan proses membangunnya atau membuat programnya. Kalau kontranya, ya, kalau misalkan kita membangun aplikasi sendiri, ya biasanya ya terkait dengan cost atau biaya. Ya. Belum lagi kalau misalkan aplikasi tersebut butuh cepat gitu. Sangat tidak mungkin ya biasanya karena membutuhkan waktu ya antara rata-rata ya sebuah sistem dibuat antara 2 sampai 3 bulan baru bisa dilaksanakan atau baru bisa diimplementasikan. Ya, itu tantangan pertama. Kalau misalkan Anda mau pakai sebuah sistem informasi, tinggal pilih mau beli atau mau create atau membangun dari awal. Nah, dalam proses pengembangan ya, pengembangan sebuah sistem informasi itu di saat ini terkenal beberapa metodenya ya. Di buku ini kita bahas terkait ada 2 ya, waterfall system development process dan untuk satu lagi adalah agile ya, agile programming. Kalau untuk yang waterfall system development process ya, bahasa Indonesianya itu proses pengembangan sistem air terjun jadinya ya. Jadi kuncinya di proses development ini adalah multi stage ya dan kemudian berurutan. Jadi namanya berurutan sekuensial, maka step berikutnya itu tidak dapat dimulai ya sebelum ya step awal itu dilewati gitu. Jadi dimulai dari investigasi, kemudian analisis, setelah analisis kemudian mendesain, kemudian mengkonstruksi atau membangun, kemudian integrasi dan testing, dan terakhir adalah implementasi. Jadi sebelum proses desain ya, harus melewati investigasi dan analisis. Sebelum proses konstruksi, dia harus melewati proses desain, analisis, dan integration. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, kita akan bahas satu persatu stepnya dari waterfall. Yang pertama adalah investigasi sistem atau sistem investigasi. Ya. Jadi ketika kita akan melakukan pengembangan sistem, fase awalnya itu, ya. Jadi kita harus menginvestigasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang masalah apa yang akan harus diselesaikan. Atau misalkan ada peluang-peluang tertentu untuk kemudian dikerjakan dan lain-lain. Nah, di dalam tahapan ini, di dalam investigasi ya, itu kurang lebih ada 7 langkah ya. Jadi atau 7 cara atau 7 tahapan sebetulnya. Yang pertama adalah kita
meninjau ya. Meninjau permintaan dari sebuah sistem ya. Contoh misalkan kita ambil contoh tadi, saya akan membuat sistem informasi pemesanan makanan di Ricis misalkan. Jadi kita harus review dulu, harus tinjau dulu. Oh, ini artinya adalah sistem yang digunakan untuk melayani pelanggan dalam mengorder makanan, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi dan merekrut tim leader dan tim member. Ya. Dalam investigasi ini kita akan coba melihat bahwa oh ternyata kalau untuk membangun sebuah sistem misalkan, ya kita asumsikan ini adalah yang membangun bukan yang membeli. Jadi ketika misalnya kita dapat order ya, dapat order untuk membuat sistem informasi order barang, order makanan misalkan. Oh, karena ini akan diterapkan di banyak cabang misalkan. Jadi saya butuh satu tim leader, ya, satu project leader, kemudian dengan 4 anggota misalkan, minimal 4 misalkan. Ada sistem analisnya yang menganalisis sistem, ada programmernya yang melakukan pemrograman, ada misalkan UX desainnya ya yang membuat rancangan interface-nya dan lain-lain. Oke, berikutnya langkah yang ketiga adalah ya, melakukan proses penganggaran ya atau budgeting dan juga penjadwalan untuk investigasi. Ini baru investigasi awal ya. Jadi bagaimana kemudian kita mengira-ngira ya budget yang dibutuhkan untuk menginvestigasi seberapa besar dan kemudian butuh waktu berapa lama untuk proses investigasi. Jadi kita tadi ambil contoh untuk misalkan investigasi sistem informasi pemesanan pelanggan misalkan. Baru kemudian dilakukan proses investigasi, ya. Kemudian dilakukan proses yang namanya preliminary feasibility analysis, ya. Atau analisis kelayakan awal. Ya. Kemudian tahapan keenamnya adalah kita membuat draft laporan investigasi. Dan kemudian setelah terakhir kita akan meninjau hasil investigasinya dengan steering team. Steering team itu biasanya tim yang ada dari sisi user atau si user yang membutuhkan sebuah sistem informasi. Jadi proses investigasi itu kita laporkan ke steering team biasanya. Jadi misalkan tadi ada Ricis, kita kemudian akan meminta dari tim Ricis untuk mereview ini investigasinya, ini kebutuhannya dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah contoh ya, salah satu contoh di proses investigasi ya. Ada yang namanya Joint Application Development ya. Joint Application Development atau JAD. Mohon maaf ini terlalu banyak ya. Jadi dalam pengembangan aplikasi bersama ya dalam bahasa Indonesianya, proses rapat terstruktur yang dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas fase investigasi, menganalisis dan mendesain proyek pengembangan sistem. Jadi istilahnya ada meeting dengan user atau dengan yang mereka akan meminta dibuatkan sistem. Ya, biasanya dibuatlah role-nya. Ya. Ada fasilitator, kemudian ada decision maker-nya itu siapa atau yang membuat keputusan. Usernya atau penggunanya siapa? Biasanya berarti pengguna ya ada kasir, ada bagian pelayanan, ada bagian kemudian pelanggannya sendiri dan lain sebagainya. Ada sistem developer atau siapa yang membangun sistemnya dan kemudian yang terakhir adalah scribe atau partisipan. Oke, nah setelah dalam joint application development dibuatlah sebuah struktur ya misalkan. Kalau ini adalah salah satu contoh misalkan untuk stock management system. Tapi kalau misalkan tadi ada yang namanya apa ya, ordering information system ya, sistem informasi pemesanan
Berarti biasanya siapa saja yang memanage pemesanan, kemudian juga ada memanage laporan dan lain sebagainya. Itu contoh. Kemudian juga dalam proses investigasi ini terkait dengan pembiayaan, biasanya dibuat yang namanya cost benefit analysis. Nah, di dalam cost benefit analysis nanti kemudian diperlihatkan ya, sekiranya misalkan di tahun pertama dia butuh pekerja berapa misalkan, vendornya berapa, kemudian untuk kostumasi software berapa uang dan sebagainya. Sehingga bisa dihitung ketika menerapkan sebuah sistem tersebut itu menguntungkan atau tidak. Ya. Jadi dalam waterfall ini proses pertama adalah investigasi. Berikutnya, setelah proses investigasi di waterfall ada namanya sistem analisis atau analisis sistem. Jadi di dalam analisis sistem di fase ini ya, jadi dia akan berfokus pada pengumpulan data pada sistem yang ada atau sistem yang berjalan. Dan kemudian dia akan menentukan persyaratan untuk sistem yang baru atau sistem yang akan diterapkan. Ya. Jadi di dalam sistem analisis ini ya, termasuk di dalamnya tadi ya sebetulnya kadang disatukan juga antara sistem analis dengan investigation. Ya. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam proses sistem analisis ya atau analisis sistem. Yang pertama, dia akan melakukan identifikasi dan perekrutan leader dan team members ya. Hampir sama di proses investigasi, di proses sistem analisis juga dibutuhkan leader dan team members-nya. Kemudian develop budget and schedule for system analysis ya, bersama juga jadi membuat rancangan biayanya, kemudian schedule saat analisis sistem. Kemudian nomor 3 adalah mempelajari sistem yang berjalan. Ingat ya bahwa sistem itu tidak selalu sistem terkomputerisasi. Jadi sebagai contoh misalkan sistem order misalkan. Sistem order yang berjalan masih manual. Pertama pelanggan datang, kemudian memilih pesanan, kemudian menunggu pesanan. Setelah menunggu pesanan datang melakukan maaf tadi pembayaran ya, misalnya pembayaran sudah, kemudian pesanannya datang, kemudian diambil, kemudian dicek pemesanan sudah sesuai, struknya sudah sesuai misalkan. Ya. Nah, kemudian di proses keempat itu mengembangkan serangkaian persyaratan yang diutamakan. Contoh misalkan, oh dari yang sistem yang sudah berjalan sepertinya perlu dilakukan perbaikan. Contoh tadi, oh kita perlu dibuat display antriannya, itu salah satunya. Kemudian poin nomor kelima adalah identifikasi dan evaluasi solusi alternatif. Ya. Solusi alternatif dari apa? Dari sistem yang sedang berjalan. Kemudian feasibility analysis atau analisis kelayakan. Dan kemudian membuat laporan ya, laporan sistem analisis. Dan yang terakhir adalah mereview. Lagi-lagi mereview hasilnya dari sistem analisis dengan steering team. Halo, masih mendengar suara saya? Masih Pak. Masih, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ini gambaran-gambarannya yang terjadi di proses analisis sistem. Ya. Contohnya ya, salah satunya adalah melakukan observasi ya. Observasi, kemudian juga survei, kadang untuk melihat ya sistem yang sedang berjalan apa saja dan kemudian siapa saja yang berhubungan dengan sistem tersebut. Biasanya dibagi menjadi source internal, sumber daya internal dan juga sumber daya eksternal. Contoh misalkan ya, yang internal berarti ya pengguna, stakeholder, manajernya, ada organization chart atau struktur organisasi, ada form and dokumen, kira-kira ada tidak form dan dokumen yang digunakan dalam contoh misalnya tadi ya sistem ordering misalkan. Kemudian ada apakah ada policy, misalkan ada manual. Contoh misalkan
apakah ada diskon misalkan, sehingga ada persyaratan kalau diskon seperti apa. Kemudian dilihat juga laporan keuangannya dan seterusnya. Eksternalnya, contoh misalkan berarti ada customer atau pembeli misalkan, supplier misalkan berarti dalam toko tersebut misalkan ada supplier kan, kalau Ricis berarti itu apa? Ayam ya. Ada supplier ayam, kemudian dan seterusnya. Lalu ada stakeholder, ada misalkan ada kaitannya dengan kepemerintahan, biasanya apa? Oh, ada audit dari lembaga kesehatan dan seterusnya. Ini kemudian dilakukan proses analisis ya untuk kemudian dibuatkan sistemnya. Nah, kemudian juga dalam fase analisis sistem dilakukan pendefinisian kebutuhan sistem. Dari mulai apa? Dari mulai prosesnya apa saja, kemudian kebutuhan database-nya seperti apa, apakah ada kebutuhan terhadap security, ya, dan juga performa sistem juga seperti apa dilakukan proses analisis. Nah, biasanya proses analisis itu ya dilakukan pemodelan. Nah, ini salah satu yang digunakan namanya adalah data flow diagram, ya. Data flow diagram atau diagram aliran data. Nah, sekarang masih digunakan. Dan juga ada yang namanya entity relationship diagram, ya. Ini nanti akan lebih jelas lagi, Anda dibahas di biasanya mata kuliahnya namanya, saya kurang tahu ya untuk yang mahasiswa tahun 2020 apakah dapat lagi atau tidak. Biasanya dibahas di analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, itu biasanya nanti dibahas lebih mendalam terkait dengan pemodelan data seperti apa. Ada pemodelan data, ada pemodelan sistem. Nah, di dalam sistem analisis juga ada kebutuhan terkait dengan contohnya misalkan gini. Ada requirement apa saja yang dibutuhkan. Setelah sistem-sistem yang dibutuhkan ini kemudian akan membutuhkan namanya guideline atau panduan kerja atau teknis pekerjaan. Kemudian ada namanya standar, ya. Di atasnya guideline ada standar. Contoh misalkan standar pemesanan barang, standar pemesanan makanan untuk take away misalkan dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya policy, ya. Policy biasanya lebih tinggi lagi di atas. Contoh misalkan policy dari Ricis misalkan memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan misalkan. Polisinya seperti itu diturunkan jadi standar seperti apa, jadi kemudian dari standar diturunkan menjadi guidelines, kemudian untuk diberikan kepada user ya terkait dengan requirement sistem yang baru. Nah, dalam analisis sistem juga dilakukan proses ya scope daripada sistem. Biasanya scope dari sistem itu mulai dari pengembangan atau pembangunan sistem atau kemudian melakukan customized software package ya. Ini berarti build, ini adalah buy. Jadi bisa build, bisa buy ya. Tergantung dari kebutuhan masing-masing. Oke, sudah dua investigasi, kemudian analisis sistem, dilanjutkan dengan desain sistem. Ya. Jadi setelah dilakukan proses analisis, sistem yang sedang berjalan, kemudian sarannya apa saja, lalu kita melakukan proses desainnya, baru proses desainnya. Apa saja yang dilakukan? Ya. Yang dilakukan kurang lebih hampir sama di beberapa step, identifikasi dan recruit terkait dengan leader dan tim membersnya. Ya. Ini bisa dilakukan pada setiap tahapan atau bisa dilakukan di awal sebetulnya. Lalu schedule dan budgeting. Kemudian poin nomor 3, membuat desain user interface atau tampilan antarmukanya ya, yang langsung dilihat oleh user. Kemudian mendesain sistem security-nya atau keamanannya dan juga kontrol sistemnya. Kemudian mendesain yang namanya rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan. Kemudian ada desain database,
ada lagi feasibility analysis, kemudian reportnya, kita membuat report terkait dengan sistem desainnya, dan kemudian melakukan review dengan steering team. Jadi poin pentingnya dari nomor 3 sampai 6 ya. Desain user interface, kemudian ada desain sistem security and control, desain disaster recovery plan, dan desain database. Nah, kalau di desain user interface ya, ini ada beberapa prinsip-prinsip untuk membangun sebuah user interface yang bagus ya. Ada yang pertama adalah konsistensi ya. Biasanya Anda lihat ya, menunya harus baik, kemudian ada tampilan bantuannya, kemudian perintah-perintah yang konsisten ya, biasanya itu sangat dibutuhkan. Kemudian ada feedback ya. Jadi ketika Anda membuat contoh misalkan mengklik save simpan, ada feedbacknya, data sudah tersimpan. Nah, itu salah satunya untuk bisa digunakan untuk mendesain user interface. Kemudian menawarkan penanganan error yang simple atau yang mudah. Jadi kalau misalkan ada terjadi permasalahan, kemudian dibantu dengan ada feedback tadi, kemudian memberikan informasi dan penanganannya pun lebih simpel karena kalau user kan tidak dari sisi teknis ya. Kemudian baiknya dalam satu screen itu hanya ada satu action utamanya ya. Lalu ada progressive disclosure, dan yang terakhir adalah terkait dengan integrity atau kebutuhan terhadap integritas sistem. Selanjutnya untuk terkait dengan sistem security and control ya harus dilakukan pendesainan yang paling harus diperhatikan, contoh misalkan input control, jadi dipastikan tidak ada error ya. Kemudian contoh misalkan ya ada salah satu untuk melindungi password misalkan ketika kita input password maka untuk yang tampil di layar hanya bintang misalkan atau hanya titik hitam misalkan sehingga tidak bisa langsung diketahui oleh orang banyak misalkan. Kemudian processing control, ada output control, database control harus diperhatikan karena salah satu poin utama dari sebuah sistem adalah database-nya. Jadi database-nya harus aman ya. Jangan sampai terjadi serangan di database karena akan berakibat fatal. Kemudian log management control, dan yang terakhir adalah personnel control. Di sistem desain berikutnya adalah namanya mendesain disaster recovery plan. Bagaimana kemudian ketika terjadi suatu disaster atau suatu bencana, ya, sistem tersebut masih bisa berjalan dengan baik, ya, dan juga dilakukan proses mitigasi terkait ketika terjadi bencana. Nah, kalau yang namanya bencana itu ada beberapa kategori. Yang pertama ini bencana yang disebabkan oleh manusia, ya, yang memang adanya serangan misalkan. Kemudian ada dari yang disebabkan oleh manusia juga, tapi kecelakaan, ya, atau accidental. Dan yang terakhir adalah natural disaster. Contohnya misalkan disaster yang disebabkan oleh manusia, ada sabotase, ada terorisme, ada kerusuhan atau unjuk rasa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau yang disebabkan oleh manusia tapi sifatnya adalah accident atau tidak terduga. Contoh misalkan ada sebuah kecelakaan yang menyebabkan listrik mati misalkan, ya. Karena apa? Misalkan ada ya kesalahan manusia, dia seperti di tempat saya ada itu, dia memasang heater untuk masak mie, padahal dia memasak mie-nya itu sikringnya itu langsung berhubungan dengan server. Jadi ketika misalkan dia masak mie, karena masak mie itu biasanya menggunakan termos, bukan termos ya, kompor listrik ya, itu kan wattnya tinggi. Nah, karena wattnya tinggi kemudian jadi trip, ya, sikringnya mati lah, kurang lebih seperti itu. Kalau di kelistrikan di pabrik namanya NFB misalkan, NFB-nya mati, ya.
atau securingnya turun lah bahasa di manual kita, sehingga menyebabkan server mati. Ya, itu namanya disaster yang dibuat oleh manusia. Contoh yang lain adanya operator error ya. Jadi kalau salah input dan lain sebagainya itu namanya disaster yang disebabkan oleh manusia, tapi tidak sengaja ya, kurang seperti itu. Ya. Kemudian kebakaran ya, kebakaran kenapa tidak natural disaster? Biasanya juga kebakaran itu karena dilakukan oleh kelalaian manusia. Nah, yang natural disaster apa? Ada banjir, ada tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Ya. Contoh misalkan tadi ada sistem order barang. Kita harus mitigasi sistem kita itu ketika terjadi bencana misalkan, terjadi gempa misalkan, sistem tersebut masih bisa terselamatkan misalkan. Contoh misalkan nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai mudah-mudahan di Karawang terjadi gempa ya. Terjadi banjir lah, yang banjir kan sering ya. Banjir, kita harus menempatkan si server tersebut di cloud misalkan. Sehingga ketika terjadi kerusakan karena banjir, datanya masih tetap tersimpan di server sehingga tetap bisa diakses. Contoh seperti itu. Oke, itu di desain sistem. Kemudian selanjutnya adalah di konstruksi sistem. Ya. Nah ini kita sampai pada tahapan sistem konstruksi sistem, yaitu fase pengembangan sistem yang mengubah desain sistem ya menjadi sistem operasional dengan memperoleh dan menginstal perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian ada juga coding dan pengujian program lunak, membuat dan memuat data ke dalam database, dan melakukan pengujian program awal. Ya. Jadi dalam contraction ini yang dilakukan coding ya terhadap komponen-komponen software, kemudian membuat dan memuat data, dan melakukan proses unit testing. Ini salah satu step yang dilakukan, yaitu melakukan proses namanya persiapan tugas-tugas dari database. Ya. Dia akan melakukan creating atau membuat dan kemudian loading atau mengakses database yang kemudian dia akan diambil dari beberapa source ya atau beberapa sumber ya. Jadi dalam construction ini dia melakukan proses ya, proses terkait dengan menjalankan sebuah sistem ya, tapi baru unitnya saja. Berikutnya di proses berikutnya ada namanya integrasi dan testing ya. Step yang dilakukan ada tes integrasi ya. Integrasi itu kurang lebih apa ya? Misalkan ada sistem ada A, B, C. Nah, ini bagaimana kemudian apakah A, B, C-nya ini dia bisa terintegrasi atau bisa terhubung dengan satu sama lain yang kemudian saling mendukung. Lalu ada sistem testing atau pengujian sistem, kemudian ada pengujian volume, dan yang terakhir adalah user acceptance test ya, atau pengujian penerimaan pengguna. Ya, yang pertama yaitu integration testing. Ya. Jadi ini dia akan melakukan proses pengujian yang melibatkan link atau tautan semua komponen individu, ya, dan kemudian mengujinya sebagai sebuah kelompok untuk melihat apakah terjadi sebuah bug atau cacat ya pada antarmuka antara komponen-komponen yang sifatnya tadi satu persatu. Contoh misalnya gini, ada order barang, ada pemesanan. Yang pertama, tampilan pertama adalah pemesanan, kemudian tampilan kedua adalah harga, tampilan yang ketiga adalah rekap pemesanan misalkan. Nah, ketiganya itu harus terhubung, terintegrasi. Jadi kalau pemesanan satu, maka kemudian di pembayaran keluarnya harusnya satu, dan di pelaporan dia juga harus keluarnya satu. Begitu juga misalkan ada data lebih daripada satu harus terekap dengan baik, harus dilakukan pengecekan. Lalu berikutnya adalah sistem testing ya atau pengujian sistem. Menguji kelengkapan sistem ya, termasuk di dalamnya ada hardware-nya, ada software-nya, ada database-nya, ada orang yang menggunakannya, kemudian ada prosedur kerjanya. Jadi digunakan untuk apa? Untuk memvalidasi bahwa sistem informasi itu
memenuhi kebutuhan atau memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan. Lalu ada volume testing, ya, pengajuan volume. Untuk mengevaluasi kinerja sistem informasi ketika misalkan dalam kondisi operasi dan volume kerja yang bervariasi. Ya. Jadi kita testing misalkan, kalau misalkan dalam 1 jam ada 10 transaksi, apakah dia masih bisa sesuai dengan spek yang dibutuhkan, spek yang disyaratkan atau tidak. Jadi kurang lebihnya dia akan melakukan proses pengetesan kinerja ya, kinerjanya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah user acceptance testing. Jadi pengujian ini dilakukan oleh si pengguna sistem yang memang biasa menggunakan. Untuk apa? Untuk memverifikasi bahwa sistem yang sudah dibuat tadi dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas ya dalam bisnis prosesnya, dalam kerja nyatanya. Apakah kemudian sudah sesuai dengan spesifikasi desain sistem. Ya. Jadi diteskan contohnya misalnya ke operatornya misalkan ketika ada pemesanan. Ini harusnya setelah ada pemesanan kemudian misalkan muncul di display order misalkan. Dilihat oleh user, oh iya sudah muncul, berarti user acceptance, usernya tanda tangan, sudah bisa diselesaikan, lalu kita lanjut ke proses selanjutnya. Ini ada beberapa, informasi-informasi apa saja yang dites, kegunaannya apa, kemudian siapa yang melakukan, ya itu tadi rangkuman dari apa yang saya sudah jelaskan. Dari mulai unit test, integration, sistem, volume, lalu user acceptance. Oke, selanjutnya tahapan berikutnya adalah implementasi. Di dalam implementasi yang perlu diperhatikan pertama adalah persiapan penggunanya. Ya. Jadi setelah semua aplikasi sudah dibangun, sudah dilakukan pengetesan, lalu kita diimplementasikan langsung pada prakteknya atau langsung pada order nyatanya. Ya. Misalkan kita tadi sistem informasi pemesanan atau order. Lalu persiapan lokasinya ya, layout lokasinya kah, kemudian tata letak, contoh misalnya tadi ya di Ricis ada displaynya di manakah dan lain sebagainya. Installation kalau dibutuhkan instalasi dan lalu cutover ya. Cutover itu apa? Cutover biasanya ketika misalkan sistem lamanya ada ya. Dilakukan proses cutover. Ini contoh-contoh proses cutover atau peralihan ya, bahasanya peralihan. Ada yang direct conversion langsung old sistemnya dia tidak menggunakan sistem ordering. Ya, sistem informasi ordering. Langsung di-cut kemudian pakai sistem baru. Atau misalkan kita pakai parallel startup. Jadi dari sistem yang lama ya, sistem yang lama berjalan, sistem yang barunya juga berjalan. Jadi sambil dilakukan proses penyesuaian. Atau juga bisa melalui per komponen ya, per komponen. Contoh misalkan gini, komponen pertama di cutover dia baru dipakai. Setelah komponen pertama selesai, komponen kedua dipakai, kemudian komponen ketiga baru semuanya selesai cutover. Jadi per bagian tertentu. Jadi ada 3 cutover atau peralihan dalam sebuah implementasi. Langsung diimplementasikan per komponen. Contoh misalnya ordernya dulu, kemudian baru setelah itu pelaporannya, kemudian setelah itu kaitannya dengan suppliernya dan lain sebagainya. Atau menggunakan sistem parallel startup, sistem lamanya tetap berjalan sampai kemudian dan juga ada irisan bersama dengan sistem yang baru di periode tertentu baru sistem yang lamanya dilakukan cut over. Itu dalam proses implementasi. Kemudian yang terakhir dalam proses pengembangan sistem untuk metodenya adalah waterfall adalah sistem operation and maintenance. Ya. Pengoperasian dan pemeliharaan sistem. Stepnya ada 3. Pengoperasian sistem. Ya. Setelah sistem berjalan, ya. Kemudian ada maintenance atau perawatan dan yang terakhir adalah disposal
atau pembuangan. Artinya kalau sudah tidak dipakai. Ya. Di dalam proses maintenance itu ada beberapa tahapan. Ya. Kita lihat apakah ada performa sistem yang kurang bagus atau buruk ya misalkan. Contoh misalkan apakah sistemnya lambat, kemudian kalau misalkan ada transaksi yang sering, apakah dia akan melambat dan lain sebagainya. Kemudian dilihat lagi, misalkan kalau terjadi perubahan proses bisnis, berarti sistemnya harus di maintenance. Proses bisnis adalah misalkan yang dulunya order tidak bisa melalui Grab misalkan. Nah, order sekarang harus bisa disuguhkan dengan Grab. Wah, ada perubahan proses bisnis, nah, berarti harus dilakukan proses maintenance. Kemudian ada perubahan kebutuhan dari stakeholder, user atau manager, maka perlu dilakukan maintenance. Kemudian ketika ada bug atau error dalam program, itu juga harus dilakukan maintenance. Ada masalah di sisi hardware dan teknis, ya. Kemudian ketika misalkan terjadi penggabungan, ya, misalkan ada penggabungan perusahaan, misalkan ada penggabungan atau akuisisi, biasanya harus dilakukan proses maintenance. Contoh misalkan Ricis ternyata digabungkan dengan KFC misalkan, berarti harus dilakukan proses maintenance terhadap sistem karena masing-masing biasanya sudah punya sistem. Perubahan di regulasi pemerintah juga mengharuskan untuk dilakukan proses maintenance ya. Contoh kebijakan pemerintah bahwa setiap transaksi itu pajaknya yang tadinya 10% naik jadi 20% misalkan. Untuk setiap makanan misalkan. Nah itu lalu perlu dilakukan proses maintenance pada aplikasi tersebut. Kemudian ketika perangkat keras ya. Sehingga kalau misalnya ada OS-nya misalkan naik, Windows-nya misalkan dari sebelumnya Windows 10, nanti misalkan ada Windows 11 misalkan. Ketika di-upgrade ke Windows 11, oh sistemnya ternyata harus di-upgrade misalkan, harus di-maintenance, itu salah satu contohnya. Lalu ketika terjadi disposal terhadap sistem, maka harus ada yang jelas komunikasikan ya niat tersebut terkait dengan pembuangan sistem tersebut. Lalu hentikan kontrak kalau misalkan ada kontrak dengan pengembang. Jangan lupa untuk backup datanya. Kemudian delete sensitive data ya. Kalau misalnya ada data penjualan, ada data terkait dengan pajak, data pelanggan dan sebagainya harus dilakukan pembuangan. Dan yang terakhir adalah dispose terkait dengan perangkat keras. Contoh misalkan Ricis di Karawang sudah contohnya misalkan diakuisisi oleh KFC. Kemudian sistem yang di Ricis itu tidak digunakan lagi, maka dilakukan disposal. Supaya apa? Supaya tidak salah satu yang utama adalah lebih efektif, lebih efisien, kaitannya dengan biaya dan lain-lain. Oke, dari penjelasan terkait dengan proses pengembangan sistem yang waterfall, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Masih bisa mendengar saya? Masih, Pak. Oke, baik. Kalau masih kita lanjut ke proses pengembangan sistem yang lain, namanya adalah agile. Atau bahasa Indonesianya apa ya? Agile itu lincah. Ya. Ya. Jadi berbeda dengan waterfall, kalau untuk pengembangan yang sifatnya agile, itu pendekatannya biasanya lebih apa ya namanya, lebih fleksibel biasanya. Jadi tidak harus menunggu proses sebelumnya berjalan, tapi bisa dilakukan secara lebih cepat lagi. Dan ini yang sekarang sedang trending ya untuk agile development, terutama untuk startup. Karena yang namanya startup, contoh misalnya ada Gojek, ada marketplace seperti Tokopedia, ada Grab, dan banyak lagi yang lainnya. Perlu ketika misalkan membangun sebuah sistem itu dilakukan secara agile, ya. Jadi tidak perlu dari awal, ya. Tapi kemudian
dia membuat sebuah aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan menginjek kepada sistem utamanya. Nah, di dalam agile development itu ada beberapa istilah. Jadi agile development itu sendiri ya adalah proses pengembangan sistem yang berulang atau iteratif ya, yang mengembangkan sistem secara bertahap atau disebut sebagai sprint. Jadi pengembangannya itu berlangsung bisa dari 2 minggu hingga 2 bulan. Itu relatif lebih cepat dibanding kalau misalkan pembangunannya adalah dari waterfall. Kalau waterfall butuh waktu yang cukup lama. Kemudian berikutnya ada namanya Scrum. Ya. Scrum itu adalah framework atau kerangka kerja ya, pengembangan yang sifatnya agile atau lincah atau tangkas ya sebetulnya, yang menekankan pendekatan berbasis tim ya, untuk menjaga agar upaya pengembangan tetap fokus dan bergerak dengan cepat. Nah, di dalam satu Scrum itu ada namanya Scrum Master. Jadi orang yang mengkoordinasikan semua aktivitas tim dalam sebuah Scrum. Nah, kemudian ada product owner atau pemiliknya. Orang yang mewakili si stakeholder ya, dan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan menyelaraskan prioritas proyek antara stakeholder dengan tim pengembangan atau tim development. Ya. Jadi kurang lebihnya, ada kebutuhan. Setelah ada kebutuhan, dilakukan proses sprint. Ya. Sprintnya kemudian dikerjakan dan kemudian dikendalikan oleh Scrum Master. Setiap hari ada daily Scrum meeting, ada pengembangannya 2-8 pekan, kemudian jadi sebuah sistem. Ya. Jadi namanya agile. Di sistem informasi, di tugas akhirnya, skripsinya biasanya saat ini sudah banyak kalau misalkan menggunakan development sistemnya waterfall. Tapi kalau yang agile masih sedikit. Sehingga untuk di Rosma sendiri perlu untuk kemudian Anda ketika nanti di akhir Anda membuat sebuah skripsi, mudah-mudahan bisa mempelajari metode ini seperti apa, ya, kemudian pelaksanaannya seperti apa, sehingga akan Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Di dalam agile development ya ada keuntungan dan juga ada kerugian. Keuntungannya adalah untuk proyek-proyek yang sesuai. Jadi dia akan bisa mempercepat proses pembuatan. Kemudian keuntungannya lagi dokumentasinya itu dibuat sesuai dengan produk yang dihasilkan, sesuai dengan tasknya. Ya. Nah, kemudian di dalam tim kerjanya ya, dalam proses agile itu ada banyak interaksi antara user dengan stakeholder. Kenapa? Karena tidak melulu tadi kalau di waterfall itu kan dia investigasi dulu, kemudian melakukan analisis sistem dan seterusnya baru pada tahap implementasi. Kalau di agile tidak seperti itu. Kerugiannya pun ada ya. Salah satunya ya yang terjadi biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan misalkan. Kemudian kalau di agile itu sangat tergantung dengan sistem analisis yang baik. Kalau misalkan dia tidak terdapat sistem analisis dan analisis sistem dan user yang punya skill terhadap agile, itu maka kemudian akan menjadi hambatan. Ya, karena jujur saja ya, kalau misalkan di kantor saya saja untuk yang agile ini masih belum begitu populer. Jadi sistem implementasinya masih menggunakan waterfall. Nah, di dalam agile development ada 2 hal ya yang biasa digunakan, yaitu extreme programming ya.
Extreme programming itu apa? Jadi kalau untuk XP atau extreme programming, dia mengembangkan aplikasi ya sifatnya yang agile yang digunakan untuk mendorong pengembangan bertahap dari sistem menggunakan siklus pengembangan yang singkat untuk meningkatkan produktivitas dan untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan baru. Jadi cepat. Sekarang butuh A, langsung dikerjakan. Ada yang tadi ada Scrum-nya, ada Scrum Master-nya, selesai. Kemudian yang berikutnya adalah DevOps. DevOps ini adalah memadukan tugas yang dilakukan oleh kelompok pengembangan dan juga kelompok pengoperasian atau operasi. Sehingga apa? Si development-nya dia membuat aplikasi, si bagian operasional IT-nya kemudian membantu untuk melakukan proses implementasi. Ya. Sehingga ini akan membuat proses rilis perangkat lunak itu menjadi lebih cepat dan juga lebih handal. Namanya DevOps, silakan coba digali lebih dalam lagi. Dan ini saya yakin bisa menjadi skripsi Anda ke depan. Oke. Ini terakhir ada komparasi antara agile dengan waterfall. Kalau yang waterfall, ya kata kuncinya adalah sequential. Itu adalah urut, ya. Sedangkan kalau untuk agile itu iteratif, ya sifatnya prosesnya berulang. Kalau sequential itu urut, kalau iteratif itu berulang. Kemudian asumsinya kalau untuk di agile itu sistem requirement itu tidak selalu harus didefinisikan ya secara penuh pada saat awal project. Nah, kalau waterfall itu seluruh sistem kebutuhan sistem yang kritikal harus didefinisikan sebelum proses pembuatan coding. Karena apa? Karena dia sifatnya sekuensial. Kemudian requirement dari desainnya seperti apa? Kalau yang di agile, user itu langsung berinteraksi dengan sistem analis. Ya. Kalau misalkan di waterfall, dia berhubungan dengan sistem documentation atau model. Kalau yang di agile, dia langsung dijalankan. Namanya juga agile. Ya, contoh misalkan di Bukalapak misalkan ada aplikasi baru misalkan, atau di Shopee ada Shopee Pay. Shopee Pay ternyata bisa melakukan penundaan pembayaran misalkan. Sistemnya langsung dibuat di sana di Shopee Pay. Anda bisa langsung pakai. Kemudian prosesnya kalau ini namanya Scrum atau per kelompok misalkan bisa buat Scrum A, Scrum B, Scrum C. Kalau yang waterfall dia sistemnya sistem analis dan desainnya terstruktur. Ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem development. Ya. Untuk itu hanya satu bab saja. Tapi kalau misalkan Anda belajar di mata kuliah analisis dan perancangan sistem itu satu semester sendiri ya. Nanti Anda akan bisa detail di perkuliahan-perkuliahan berikutnya. Di pekan ke-12 kita akan membahas tentang cybercrime dan informasi sistem security atau keamanan sistem informasi. Sebelum ke pekan depan, apakah ada pertanyaan terkait dengan sistem development? Silakan. Halo, suara saya masih bisa terdengar? Masih, Pak. Ini Bapak. Baik. Masih, Pak. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, apakah mata kuliah kita bisa ditutup? Iya, Pak. Bisa, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kekeliruan dan mungkin tidak jelas. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan bisa langsung komen di YouTube. Insya Allah nanti ini akan saya upload. Atau misalkan ada pertanyaan juga bisa melalui WhatsApp
grup ataupun direct ke saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.